Ulama dan kiai punya peran yang signifikan dalam aspek kehidupan di Kabupaten Bangkalan, Madura. Sayangnya, pengaruh kuat para kiai menciptakan satu pusaran dinasti politik yang mencengkram selama 2 dekade. Penguasaan politik lokal di Bangkalan berhasil dirajut oleh seorang priai terpandang bernama Fuad Amin Imron. Hegemoni sang kiai yang dijuluki Kanjeng ini mengantarkan keluarga dekatnya duduk di kursi-kursi pemerintahan. Ironisnya, jabatan yang diembannya justru digunakan untuk membangun dinasti politik dan menguruk uang negara. Lantas, bagaimana kiprah dan sepak terjang dinasti politik Fuad Amin hingga akhirnya tersungkur dalam kubangan kotor korupsi? Pada 2002, partai-partai politik di Bangkalan sibuk melakukan penjaringan nama-nama calon bupati dan wakil bupati untuk diserahkan ke DPRD. Fraksi PKB dan PDIP yang mengusung pasangan Fuad Amin Imron dan Muhammad Dong sukses mengantarkan keduanya ke tampuk kekuasaan Bangkalan setelah menang telak dalam sidang paripurna DPRD. Terpilihnya Fuad Amin Imron sebagai Bupati Bangkalan periode 2003-2008 mengawali kisah dinasti politik di Bangkalan yang disokong dua kekuatan besar, yaitu kalangan kiai dan kalangan blater atau jawara. Raden Kiai Haji Fuad Amin Imron berasal dari keluarga dan keturunan ulama tersohor di Madura, bahkan Indonesia. Ayahnya, Kiai Amin, merupakan tokoh agama sekaligus tokoh politik di era Orde Baru yang pernah menduduki jabatan DPC P3 Bangkalan. Fuad Amin juga merupakan cicit dari Muhammad Khalil Al-Bangkalani atau Syekhona Khalil, seorang ulama karismatik yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain itu, Fuad Amin juga merupakan besan dari Hamzah Has, wakil presiden periode 2001-2004. Meski berasal dari kalangan ulama, Fuad Amin juga dikenal dekat dengan kalangan jawara atau yang orang Madura sebut sebagai blater. Dekatnya Fuad Amin dengan dua simbol masyarakat Madura ini berpengaruh besar terhadap kokohnya dinasti politik yang ia bangun nantinya. Sebelum terjun ke dunia politik, Fuad Amin awalnya adalah pengusaha di bidang penyedia jasa layanan umroh dan penyalur TKI ke luar negeri. Perjalanan politik Fuad Amin dimulai sejak menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 hingga terpilih sebagai ketua DPC P3 Bangkalan pada 1996, posisi yang sebelumnya diemban oleh ayahnya. Pasca keruntuhan Orde Baru, tokoh-tokoh NU termasuk Gus Dur menginisiasi partai baru bernama Partai Kebangkitan Bangsa. Fuad Amin yang punya kedekatan dengan kelompok NU ditawari oleh Gus Dur menjadi pengurus DPP PKB di jajaran Dewan Syuro. Fuad Amin menerima tawaran ini, ia kemudian meninggalkan P3 dan bergabung dengan PKB sebagai kendaraan politik yang baru. Bersama PKB, karir politiknya melesat jauh. Pernah menjadi Ketua Dewan Syuro PKB Jawa Timur, anggota DPR MPR RI, hingga Bupati Bangkalan. Garis keturunan yang terpandang hingga relasi kuat dengan para kaum kiai dan jawara membuat nama Fuad Amin begitu dihormati dan nyaris tak ada yang berani melakukan konfrontasi terhadap kekuasaannya. Hal ini mengakibatkan Fuad Amin begitu leluasa membangun dinasti politik tanpa hambatan sama sekali. Pada 2008, pilkada secara langsung dimulai. Fuad Amin kembali diusung oleh PKB sebagai calon bupati periode 2008-2013 bersama wakilnya Syafiq Rofi'i yang merupakan sepupunya sendiri. Jaringan kuat yang sudah dibangun bertahun-tahun antara ulama, jawara, dan kepala desa menjadi mesin politik Fuad untuk menang di arena pilkada. Pasangan Fuad Amin Syafiq Rofi'i sukses mengalahkan pasangan yang lain dengan raihan suara sebesar 80,79%. Kepemimpinan Fuad Amin selama 2 periode bukan tanpa masalah. Dirinya kerap kali dilaporkan dalam dugaan kasus korupsi, namun seolah tak pernah tersentuh oleh hukum. Beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti Madura Corruption Watch setidaknya beberapa kali melaporkan dugaan korupsi Fuad Amin ke kepolisian dan KPK. Pada 2003 dan 2008 misalnya, Fuad dilaporkan atas dugaan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai bupati. Selain itu, ada juga kasus-kasus lain seperti dugaan korupsi dana pesangon anggota DPRD Bangkalan hingga dugaan korupsi dana bantuan untuk pengungsi Sampit dan Sambas. Berakhirnya jabatan Fuad pada 2012 tak membuat kekuatan politiknya luntur. Pada Pilkada Bangkalan 2012, Fuad Amin yang tak bisa lagi ikut kontestasi politik mendorong keluarganya untuk maju sebagai bupati penerusnya. Fuad Amin awalnya berencana mengusung istri mudanya, Siti Masnuri sebagai calon bupati. Tapi setelah beberapa pertimbangan, Fuad memutuskan untuk memberi jalan bagi sang anak, Makmun Ibnu Fuad untuk melaju di pilkada. Makmun Ibnu Fuad yang awalnya duduk di kursi DPRD Kabupaten Bangkalan akhirnya maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Mondir Rofi'i yang merupakan adik dari Syafiq Rofi'i. Pasangan yang diusung oleh 9 partai politik seperti PKB, PDIP hingga PKS ini menang telak 93% suara. Kemenangan ini membuat Makmun Ibnu Fuad yang baru berusia 26 tahun diganjar rekor muri sebagai bupati termuda di Indonesia.
Sekarang Pak Bupati untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan? Pengentasan kemiskinan yaitu salah satunya tadi itu pendidikan gratis, terus kesehatan juga, membantu kesehatan kepada masyarakat. Tapi itu kan secara tidak langsung tuh Pak Bupati, kalau pendidikan dan kesehatan. Kalau yang spesifik kita bicara pengentasan kemiskinan? Pengentasan kemiskinan yaitu dengan cara memberikan sosialisasi mungkin ya kepada mereka supaya mereka tuh mau berpikir, maksudnya pendidikan formal itu penting. Kalau yang katakanlah program Raskin, ada tidak program-program seperti itu? Iya, ada program Raskin. Jadi itu salah satunya ya? Iya, salah satunya program Raskin itu, salah satunya. Dananya semuanya ditanggung oleh APBD? Iya, APBD ya, APBD. Berapa persen tuh dari APBD Pak Bupati? Sekitar, itu saya pokoknya dari APBD itu, kurang itunya saya agak lupa. Setelah anaknya naik ke puncak kekuasaan, Fuad yang hengkang dari PKB kembali berkiprah di perpolitikan Bangkalan lewat Partai Gerindra. Di tangan Fuad, Partai Gerindra menjadi pemenang pemilu di Kabupaten Bangkalan. Fuad kemudian melenggang sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2014-2019 dan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bangkalan. Kala itu, dinasti politik Fuad berada di masa kejayaannya. Dua pucuk pimpinan tertinggi eksekutif dan legislatif Bangkalan berhasil dikuasai oleh bapak dan anak. Niat sang anak untuk kembali melaju di periode kedua terganjal oleh kinerjanya sendiri. Beberapa pihak menyebut masa kepemimpinan Makmun Ibnu Fuad tidak begitu menonjol, kurang prestasi hingga terjadi konflik antara dirinya dan wakil bupati. Sang ayah kemudian menyodorkan nama Abdul Latif Amin Imron sebagai pengganti sang anak. Abdul Latif yang berpasangan dengan Mohni diusung oleh 3 partai yaitu Gerindra, Golkar, dan P3. Tanpa hambatan, keduanya sukses terpilih sebagai Bupati Bangkalan periode 2018-2023. Gangguan kecil atas dominasi Fuad Amin justru datang dari Imam Bukhari Khalil, seorang kiai yang masih saudara Fuad. Pada Pilkada 2018, Bukhari muncul sebagai penantang dinasti Fuad. Hal yang sama juga terjadi pada 2012, Bukhari maju sebagai calon bupati melawan anak Fuad. Persaingan dua kubu dalam keluarga Bani Khalil ini terjadi akibat pengkhianatan Fuad atas janji jatah bupati. Fuad pernah berjanji hanya akan menjabat 1 kali, lalu memberikan kesempatan pada Imam Bukhari di periode selanjutnya. Namun, janji ini tak kunjung ditepati. Justru dirinya membangun dinasti politik selama 20 tahun. Sebagai keturunan ulama tersohor, Fuad Amin hidup dalam norma-norma agama yang kuat. Sayangnya, kekuasaan politik yang begitu melenakan membuat dirinya tersungkur dalam kubangan kotor korupsi. Pada 2014, Fuad Amin ditangkap KPK karena terbukti menerima suap sebesar 15 miliar dari Antonius Bambang Jatmiko, Direktur PT Media Karya Sentosa terkait pembelian gas alam. Fuad juga diketahui meminta jatah 10% dari setiap alokasi anggaran selama 10 tahun berturut-turut. Dari jatah persenan ini, Fuad mampu mengumpulkan kekayaan lebih dari 300 miliar yang kemudian dibelikan tanah, properti, hingga kendaraan. Saudara, sidang mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Yang menjadi perhatian akibat lamanya sidang, terdakwa Fuad Amin tertidur lelap dalam persidangan. Akibat kasus ini, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 13 tahun penjara kepada Fuad Amin Imron. Sebuah ironi ketika seorang kiai sekaligus politisi yang dihormati berakhir sebagai napi korupsi. Pada 2018, Fuad Amin kembali tersangkut kasus suap Kalapas Sukamiskin. Fuad menyuap Kalapas senilai 71 juta agar diberi kemudahan keluar masuk dari lapas. Pada 2019, Fuad Amin Imron yang masih berstatus narapidana meninggal dunia di usia 71 tahun. Seolah mengikuti jejak sang kakak, adik Fuad sekaligus Bupati Bangkalan 2018-2023, Abdul Latif Amin Imron ditangkap KPK terkait kasus suap lelang jabatan senilai 5,3 miliar pada 2022. Abdul Latif juga diduga meminta jatah dari setiap proyek sebesar 10%. Akibat kasus ini, Abdul Latif divonis penjara 9 tahun. Ditangkapnya adik dan kakak penguasa Bangkalan menjadi titik nadir dinasti politik Fuad Amin. Pada Pilkada 2024, sang penantang dinasti Fuad, Imam Bukhari Khalil, yang sebenarnya masih satu keluarga dengan Fuad, kembali meramaikan bursa calon bupati. Lantas, apakah kali ini keturunan Bani Khalil melalui Imam Bukhari akan memimpin Bangkalan, atau akan ada aktor lokal yang siap menjadi penantang baru?